Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Puji Tuhan, hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya berikan judul Belalang, yang terdapat di dalam Wahyu 9 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Sekali lagi, Wahyu 9 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di dalam perikop ini sesuai dengan judul perikop yang ada dikatakan ketika sangkakala kelima ditiup, kemudian Yohanes melihat jatuhnya sebuah bintang dari langit ke bumi. Dan dikatakan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Kita bisa melihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Nanti kita juga akan melihat di dalam Wahyu yang pasal ke-20 ayat yang ketiga, di mana mencatat tentang lubang atau jurang maut itu, yaitu tempat di mana iblis akan dicampakkan selama 1000 tahun agar ia tidak lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Dan kita akan melihat saat bintang itu jatuh ke bumi, apa yang akan terjadi. Di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Ya, nantinya celaka pertama ini akan terjadi pada awal masa 3,5 tahun. Ketika gereja Tuhan yang sempurna baru disingkirkan. Dikatakan bahwa asap tebal dan hitam yang keluar dari lubang maut ini, lubang jurang maut itu menutupi matahari dan angkasa. Kemudian keluarlah belalang-belalang yang sangat banyak, yang kuasanya sama seperti kuasa kalajengking. Kalau belalang pada umumnya memakan tumbuh-tumbuhan, daun-daunan ya, tanam-tanaman gitu, daun-daun di pohon. Tetapi kali ini belalang ini dilarang untuk merusakkan tumbuh-tumbuhan. Mereka dilarang untuk makan daun-daunan, tanam-tanaman atau pohon-pohonan. Mereka diizinkan untuk menyiksa manusia yang tidak mempunyai meterai Allah di dahinya selama 5 bulan. Dan selama 5 bulan ini manusia ada dalam penderitaan yang sangat berat. Mereka ada di dalam siksaan yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Karena belalang ini tidak hanya menyerang begitu saja, tapi mereka menyerang dengan sengatan. Sengatan seperti seekor kalajengking. Dan manusia ini tidak dapat mati. Mereka begitu tersiksa, tetapi mereka tidak bisa mati. Sebab tidak ada kematian selama masa itu. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Ini adalah suatu pewahyuan di mana peristiwa ini belum terjadi, namun akan terjadi di masa yang akan datang. Dan siapakah orang-orang yang akan diserang oleh belalang-belalang itu? Yang diserang adalah orang-orang yang tidak memiliki materai Allah. Siapakah orang-orang yang tidak memiliki materai Allah itu? Dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimanakah bentuk atau rupa dari belalang ini sehingga mampu mendatangkan siksa yang sangat besar, siksa yang sangat berat bagi manusia. Dan apa kaitannya dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya di akhir zaman ini? Kita akan melihat yang pertama, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Kuda adalah gambaran kecepatan. Dan peperangan di sini menunjuk kepada peperangan rohani. Belalang ini berperang secara rohani dengan manusia supaya manusia memiliki pikiran atau pemandangan atau pandangan yang salah dalam segala hal, terlebih khusus di dalam hal ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Sehingga manusia hanya mementingkan hal-hal jasmani, hal-hal duniawi, mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tidak mengutamakan Tuhan, mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka mengabaikan hal-hal rohani, khususnya firman Tuhan, yaitu pengajaran yang benar, sehingga hidup mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus.
Memang keadaan dunia saat ini semakin jahat. Tetapi justru di keadaan dunia ini yang semakin jahat, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Kita harus cari Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Utamakan pelayanan kepada Tuhan. Utamakan penyembahan kepada Tuhan. Jangan mementingkan hal duniawi. Jangan memikirkan keadaan-keadaan jasmani. Dan jangan berpikir tentang hal-hal yang terjadi saat-saat ini. Memang saat-saat ini terjadi peristiwa yang sangat menakutkan, mengerikan di sekitar kita. Tetapi kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup memberikan ketenangan di tengah-tengah dunia yang sangat jahat saat-saat ini. Dan inilah peringatan bagi kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman. Mari kita mau sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Mau sungguh-sungguh mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan. Karena keselamatan kekal hanya ada di dalam Tuhan. Utamakanlah Tuhan di dalam segala hal. Kemudian yang kedua dikatakan masih dalam ayat yang ke-7, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Di ayat yang ke-8, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Mahkota emas dapat dikaitkan dengan kuasa ataupun wewenang untuk memerintah, seperti seorang raja yang memakai mahkota. Tetapi kuasa atau wewenang yang dimiliki oleh belalang ini adalah kuasa atau wewenang yang palsu. Karena kuasa atau wewenang yang sesungguhnya hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Muka manusia, dikatakan belalang ini memiliki wajah seperti muka manusia, menggambarkan hikmat dan kebijaksanaan. Meskipun roh mereka adalah roh yang jahat, roh kuasa kegelapan. Ya. Rambut mereka seperti perempuan, dikatakan. Ada juga yang berkata bahwa rambut adalah mahkota dari seorang perempuan. Sehingga rambut menjadi salah satu daya pikat dari seorang wanita. Dan inilah tampak dari belalang ini. Mereka memiliki wajah seperti manusia, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan hikmat. Mereka memiliki rambut seperti wanita, terlihat cantik, terlihat indah. Si belalang itu terlihat seperti memiliki kuasa dengan mahkota yang mereka pakai. Tetapi sesungguhnya mereka adalah penyiksa yang membawa penderitaan besar bagi manusia. Ini juga peringatan bagi kita. Begitupun juga dengan kuasa kegelapan, dengan iblis, dengan perbuatan dosa. Ia memimpin kita kepada kenikmatan dengan kenyamanan dunia yang ada. Terlihat baik, terlihat indah, terlihat cantik di luar. Tetapi bahkan memiliki daya pikat yang sangat kuat. Tetapi semuanya hanyalah kenikmatan atau kecantikan yang palsu, yang sementara, yang sia-sia, dan malah berujung kepada maut. Malah mendatangkan siksaan yang luar biasa. Dan mereka dikatakan memiliki gigi seperti singa, bagaikan singa yang ganas. Mereka menerkam dan menyerang setiap manusia. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, saat-saat ini kita mau sadar, kita mau sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Jangan lagi diperhamba oleh dosa supaya kita tidak dibawa kepada siksaan yang luar biasa ini. Jangan sampai belalang-belalang itu kita masuk ke dalam golongan-golongan orang yang akan disiksa, diserang oleh belalang-belalang ini. Mari kita mau tetap mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita, memegang iman kita kepada Tuhan. Dikatakan bahwa orang-orang yang diserang oleh belalang ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan-golongan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi mari kita mau sungguh-sungguh mengiring Tuhan, menguatkan iman kita kepada Tuhan di saat-saat ini. Dikatakan yang ketiga, bentuk mereka, dada mereka seperti baju zirah, sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan, dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Baju zirah pada belalang ini menggambarkan perlindungan dan pembelaan dari kuasa-kuasa duniawi. Mereka membuat keributan yang besar di dalam dunia. Meskipun di awal mereka membelai dan memanjakan manusia dengan penampilan mereka yang elok, penampilan mereka yang indah, yang penuh kebijaksanaan. Namun dikatakan bahwa di ekor mereka ada sengat seperti kalajengking. Dan inilah yang menyiksa mereka. Dan inilah yang membuat mereka mengalami penderitaan sehingga membuat mereka ingin mati. Tetapi maut lari daripada mereka. Dan di dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa nama raja yang memerintah belalang-belalang itu adalah malaikat jurang maut. Namanya Abaddon di dalam bahasa Ibrani atau Apollyon di dalam bahasa Yunani. Yang artinya adalah perusak.
Dan mereka datang ke dunia memang untuk merusakkan segala sesuatu, kecuali tanaman atau tumbuh-tumbuhan tadi. Mereka diberikan kuasa untuk menyiksa manusia. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkati oleh Tuhan, yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan hari ini adalah saat-saat ini kita harus fokus mengusahakan diri kita, menjaga iman kita kepada Tuhan, supaya kita terhindar dari peristiwa ini. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan nantinya akan diserang oleh belalang-belalang ini. Tidak lagi hidup di dalam dosa ataupun terpengaruh dengan godaan iblis yang membuat kita meninggalkan Tuhan Yesus. Dunia semakin susah, tapi kita harus semakin dekat kepada Tuhan, bukannya lari daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini firman Tuhan yang luar biasa yang diperdengarkan bagi kita. Bahkan di sepanjang minggu ini ada firman-firman Tuhan yang menguatkan. Mari kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima firman Tuhan itu dengan sepenuh hati. Dan mari kita mau melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita mengakhiri renungan kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu bagi kami Tuhan. Tolong kami untuk tetap terus memegang iman kami kepada Tuhan. Untuk mau percaya kepada Tuhan di dalam segala sesuatu, di dalam segala keadaan Tuhan. Karena kami rindu, kami boleh menikmati keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Dan kami tidak terhilang dari hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang. Kuatkan dan teguhkan iman kami untuk senantiasa mengiring Tuhan, terus mencari Tuhan di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin jahat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Meteraikan setiap firman-Mu di dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.